Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab medan magnet. Pada soal ini dibahas tentang medan magnet karena kawat melingkar. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini ada kumparan kawat P memiliki 10 lilitan dan kumparan kawat Q memiliki 30 lilitan. Diletakkan sepusat. Gambar berikut ini menunjukkan kedua kumparan tampak dari atas. Jadi ini penggambarannya ya Sobat 100. Yang di dalam ini kawat P, yang di luar ini kawat Q. Kawat P arusnya searah jarum jam, kawat Q arusnya berlawanan jarum jam. Keterangan berikutnya, kumparan P berjari-jari 5 cm dan kumparan Q memiliki jari-jari 20 cm. Terus kuat arus yang mengalir pada kumparan Q adalah 20 ampere. Sementara resultan kuat medan magnet di pusat lingkaran itu bernilai 0. Pertanyaannya, tentukan berapakah besar kuat arus yang mengalir di kawat P. Oke, Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita tandai dulu ya, karena di sini banyak informasi penting. Pertama, kawat P memiliki 10 lilitan, sementara kawat Q memiliki 30 lilitan. Lalu kumparan P memiliki jari-jari 5 cm, sementara kumparan Q memiliki jari-jari 20 cm. Terakhir di sini besar kuat arus di kumparan Q adalah 20 ampere. Nah, berikutnya Sobat 100, lihat dulu arah medan magnet yang dihasilkan karena kawat P dan kawat Q. Caranya bagaimana? Gunakan kaidah genggaman tangan kanan. Jadi arahkan ke 4 jari itu sesuai dengan arah arus kawat P. Kalau kawat P ini arah arusnya searah jarum jam, jadi arahkan ke 4 jari melengkung searah jarum jam, terus lihat arah jempolnya. Kalau arah jempolnya masuk, berarti ini arah medan magnet karena kawat P itu berarti masuk bidang gambar. Kita gambarkan di sini tandanya silang. Nah, dengan cara yang sama, lakukan genggaman tangan kanan, arahkan ke 4 jari sesuai dengan arah arus Q. Berarti di sini arah arusnya berlawanan jarum jam. Karena berlawanan jarum jam, arah jempol ternyata keluar bidang gambar ya. Kalau keluar bidang gambar di sini berarti tandai dengan titik. Jadi ini artinya keluar bidang gambar. Nah, di soal tadi dinyatakan bahwa medan magnet di pusat lingkaran nilainya 0. Jadi kita tuliskan di sini B di pusat itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini ada B karena kawat P arahnya masuk, B karena kawat Q arahnya keluar, sehingga bisa kita tuliskan di sini B karena Q dikurangi B karena P, totalnya harus sama dengan 0. Nah, ini kalau kita pindah ruaskan, BP pindah ruas ke kanan, maka bisa kita tuliskan menjadi B karena kawat Q sama dengan B karena kawat P. Ingat, ini kawatnya melingkar ya. Kalau kawatnya melingkar terus di sini ada banyak lilitan, maka rumus B di sini adalah mu 0 kali I kalikan N per 2 kali jari-jari. Kalau di ruas kiri itu untuk kawat Q, kalau di ruas kanan ini untuk kawat P. Jadi di sini ada indeks P-nya. Nah, di sini ada yang sama ya, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Yang pertama angka 2 ini bisa kita coret habis karena sama di kiri dan di kanan. Lalu konstanta mu 0, permeabilitas vakum di ruas kiri ada, di ruas kanan ada, bisa kita coret habis. Terus yang ditanya tadi kan arus di P ya. Jadi IP ini yang ditanya, maka RP dan NP bisa pindah ruas. Sehingga kita peroleh I di kawat P itu sama dengan I di kawat Q kalikan dengan jumlah lilitan di kawat Q per jumlah lilitan di kawat P dikalikan jari-jari kawat P per jari-jari kawat Q. Bisa dipahami ya? RP kalau pindah ruas jadi perkalian, NP kalau pindah ruas jadi pembagian. Nah, kita masukkan angkanya. Arus Q 20 ampere, jumlah lilitan Q 30, jumlah lilitan P
10, lalu jari-jari P 5 cm, jari-jari Q 20 cm. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, IP itu sama dengan berapa tadi? 20 kalikan dengan NQ ya. NQ tadi 30 per 10 kalikan dengan jari-jari P. Jari-jari P tadi adalah 5 per 20. Oke, kita sederhanakan nih. 30 bisa dibagi dengan 10, sisa angka 3. 5 per 20 bentuk sederhananya menjadi 1/4 ya. 5-nya habis. Lalu angka 20 bisa dibagi dengan angka 4, sisa angka 5 di sini. Jadi IP sama dengan 5 kali 3. 5 kali 3 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah sama dengan 15 ampere. Ini jawabannya ya Sobat 100. Bagaimana Sobat 100 bisa dipahami ya? Jadi ingat baik-baik kalau di sini ada dua kumparan. Masing-masing kumparan memiliki arah arus yang berbeda dan memiliki jumlah lilitan yang berbeda, juga jari-jari yang berbeda. Maka agar menghasilkan medan magnet di pusat lingkaran itu sama dengan 0, pertama Sobat 100 gambarkan dulu arah medan magnet yang dihasilkan oleh masing-masing kumparan. Ingat, untuk menentukan arah medan magnet karena ini kumparan, maka gunakan kaidah genggaman tangan kanan, yang mana keempat jari menunjukkan arah arus, arah jempol menunjukkan arah medan magnet. Kalau arah arusnya searah jarum jam, maka arah medan magnetnya masuk bidang gambar. Kalau arah arusnya berlawanan jarum jam, maka arah medan magnetnya keluar bidang gambar. Nah, selanjutnya ikuti informasi yang ada di soal. Dikatakan bahwa besar medan magnet di pusat itu sama dengan 0. Berarti bisa kita tuliskan B karena kumparan Q dikurangi B karena kumparan P, totalnya harus sama dengan 0. Atau bisa kita pindah ruaskan, kita peroleh B karena Q sama dengan B karena P. Ingat, karena ini kumparan, maka cara menghitungnya seperti ini ya. Mu 0I kali N per 2 kali R. Nah, kalau ada yang sama bisa dicoret. Lalu karena yang ditanya IP, maka yang RP dan NP ini pindah ruas. RP pindah ruas jadi perkalian, NP pindah ruas jadi pembagian. Sehingga kita peroleh bentuk yang ini. IP sama dengan IQ ditambah jumlah lilitan di kumparan Q per jumlah lilitan di kawat P, kalikan dengan jari-jari kumparan P per jari-jari kumparan Q. Masukkan angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu nih arus di kawat P itu berapa. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!